Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Tahlilul lafzi, merungkai makna per lafaz. Kita lanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 178 179. Di dalam ayat tersebut ada kalimat kutiba. Qala Imamul Farra, kutiba alaikum, diwajibkan di atas kalian. Fi maknahu fi kullil Quran furidha alaikum, maknanya kutiba di seluruh bahagian Al-Quran, di seluruh bahagian Al-Quran adalah furidha alaikum, diwajibkan kepada kalian. Qala syair, kutibal qatlu wal qitalu alaina wa alal ghaniyati jarruz zuyuli, diwajibkan membunuh dan berperang di atas kami, kemudian di atas wanita-wanita penyanyi diwajibkan menarik ujung-ujung pakaiannya, itu bernyanyi. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, kutiba alaikumul qisas, maknanya adalah furidha alaikumul qisas, diwajibkan di atas kalian akan hukum qisas. Wa huwa fi asy'arihim mustafidun wa fi kalamihim mawjudun wa huwa aksaru min ayyuhsa, dan dianya kutiba di dalam syair-syair mereka itu melimpah. Penggunaan kalimat kutiba bermakna furidha di dalam syair-syair mereka itu melimpah, artinya banyak sekali. Dan di kalam mereka, artinya pembicaraan sehari-hari, itu ditemukan. Wa huwa aksar, dia juga banyak. Min ayyuhsa, untuk dirangkum. Cuma di dalam Quran ada berapa kutiba? Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, 2 saja. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kutiba alaikumul qital, 4. Kutiba lagi, kutiba alaikumus siyam, 5. Apa lagi? Kutiba. Nah, alhamdulillah ada 4. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam, idza kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Yang keempat, kutiba alaikumul qital. Khair.
Berkata Imam Ar-Raghib, qisas itu diambil dari kalimat qassi. Qassi itu maknanya tatabbu'ul athar, menapaki jejak, menyelidiki jejak, atau menapak tilas. Qala Allah Ta'ala, fartadda ala atharihima qasasa, maka fartadda ala atharihima, apa di fartadda? Ini surah apa? Kahfi. Fartadda, maka kembali kedua-duanya, Nabi Musa dan pembantunya, atas jejak keduanya. Qasaso, benar-benar menapaki, benar-benar mencari kembali. Kenapa? Karena perjanjian pertemuan dengan Nabi Khidir itu di tempat hilangnya ikan. Berarti harus menapak tilas kembali di mana perjalanan yang dilewati tadi, yang di sana kehilangan ikannya. Wal qisas ada juga maknanya tatabbu'ud dam bil qawan, menuntut atau menapak tilas darah dengan qisas. Jadi ada persamaan makna. Menapak tilas darah, menapak tilas kasus darah dengan qisas. Qala Allah Ta'ala, wal juruha qisas. Pada luka-luka juga ada hukum qisas. Berkata Imam pengarang kitab Lisanul Arab di dalam kitab Al-Lisan, qasastu syai'a idza tatabba'tu atharahu syai'an ba'da syai'in. Aku mengkisah sesuatu. Qasastu syai'a, aku mengkisah sesuatu. Maknanya adalah apabila aku mengikuti bekasnya sesuatu akan sesuatu ba'da sesuatu. Aku ikutkan, aku iringkan bekasnya akan sesuatu setelah sesuatu. Artinya secara beruntun. Begitu juga dikatakan qasas, qisas. Karena makna qisas itu sendiri mengiringi, mengikutkan bekas sesuatu, setelah sesuatu diikutkan kembali, setelah satu terus secara bersambung. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, wa qalat li ukhtihi qussi, berkatalah ibu Nabi Musa alaihissalam kepada saudarinya Nabi Musa. Apa kata ibu Nabi Musa kepada saudari? Qussihi, artinya ittabi'i atharahu, ikuti olehmu akan jejaknya Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa untuk dihanyutkan ke dalam sungai, maka sang ibu berkata kepada saudarinya, ikuti jejaknya dari belakang. Artinya dalam jarak yang sekian jauh diiringi oleh saudari perempuannya. Qisas yang bermakna qawat. Qisas itu kan bermaknanya qawat. Qawat itu adalah qatlu bil qatli, dibunuh dengan sebab membunuh. Berarti mengikuti jejak kematian dengan kematian, sehingga disebutlah dia dengan qisas. Karena qisas itu maknanya adalah mengikuti sesuatu dan sesuatu. Nah, seseorang terjun ke sungai, kita terjun juga, berarti kita qisas. Seseorang makan, kita makan juga. Seorang berdiri, kita berdiri juga. Seorang pergi, kita pergi juga. Mengiringi perbuatan yang sama dengan yang sejenisnya, itu maknanya mengqisas. Lalu kenapa hukum mati itu disebut qisas?
karena hukum mati itu terjadi setelah kematian. Karena dia membunuh orang, maka kita ikuti pembunuhan kepada dirinya. Ini asal usul dari mana qisas. Pada syair, apa itu? Farumna tu qisasa wa kanal qisasu hukma wa adala 'alal muslimina. Rumna apa dia? Roma yarumu. Rumna, rimna. Nah, biarkan saja. Al-Qatlah masuk kepada kalimat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qatla itu adalah jamak dari qatil. Yastawi fihil mudzakkaru wa muannasu, sama padanya oleh muzakkar dan muannas. Orang mati laki-laki disebut qatla, orang mati perempuan disebut qatla. Ini penggunaannya mustarak. Untuk muzakkar boleh, untuk muannas boleh. Sama dengan sor'a jamak sori'in, sama dengan jarha jamak jarihin. Nah, sebagaimana yang antum pelajari, qatil itu bermakna qatil dan maktul. Qala fil lisan rajulun qatil, artinya rajulun maktul. Imra'atun qatil, artinya imra'atun maktula. Laki-laki qatil, laki-laki terbunuh. Perempuan juga qatil, enggak perlu disebut qatilah, qatil, dia mustarak. Faidha qulta qatila bani fulan, qatilah bani fulan, apabila kamu katakan kalimat qatilah bani fulan, qulta bil ha'i, niscaya kamu membacanya dengan ha. Apabila kamu katakan qatilah bani fulan, seorang wanita yang dibunuh oleh bani fulan, maka kamu katakan dengan ha. Dua, lisanul Arab madah qatala. Apa yang beliau katakan dengan ha? Qala fil lisan rajulun qatil ay maktul, imra'atun qatil ay maktulah. Itu penjelasan di atas. Qatil bermakna muzakkar dan muannas. Apabila kamu katakan qatilatu bani fulan, wanita korban pembunuhan bani fulan, atau wanita yang terbunuh dari bani fulan, niscaya kamu mengatakannya dengan ha. Enggak paham maksudnya. Disuruh lihat lisanul Arab. Berkata Imam At-Tabari, wa innama yujma'u fa'ilun ala fa'la, hanya saja dijama wazan fa'il dengan menggunakan wazan fa'la, qatil, qatla, sori'in, sur'a, idza kana wasfan dalan ala zamana bihaitsu la yaqdiru ma'u sahibu alal burahi min maudhi. Apabila ada ia, itu sifat yang menunjukkan kepada zamanah,
lemah. Bihaisu dengan sekiranya tidak mampu bersamanya lemah sahibuhu oleh penderitanya alal burahi coba lihat kamus burahi laki meninggalkan bergerak ada lewat dari sebelah kanan bergerak lamun umumnya tidak mampu bergerak dari tempatnya. Hentikan Abu azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kata Imam At-Tabari, hanya saja dijamak kalimat sewazan fa'il dengan menggunakan wazan fa'la apabila ada ia sifat yang menunjukkan atas lemah. Lemah yang bagaimana? Lemah yang sekiranya tidak sanggup bersamanya lemah oleh penderitanya lemah atas bergerak dari tempatnya. Nah, seperti contoh di atas, sori itu artinya orang yang sudah dijatuhkan. Seseorang dikatakan dijatuhkan kalau dipukul dia nggak bangkit lagi, itu mana masruh. Sehingga Nabi bersabda ketika perang Badar, ini adalah masrahnya Abu Jahal, ini adalah masrahnya fulan. Jadi setiap tempat yang ditunjuk, di sanalah tersungkurnya pembesar-pembesar Quraisy. Artinya setelah tersungkur dia nggak balik lagi. Tapi kalau kita pukul, ditinju, main tinju di ring, dipukul, roboh, kemudian dia bangun kembali, itu tidak dikatakan sori'. Kenapa? Karena dia masih bisa bangkit. Nah, si fulan dia demam, kemudian masih bisa ngojek, itu tidak boleh dikatakan marid. Kalau dikatakan marid, memang terkapar di tempat tidur, nggak bisa lagi menggerakkan badannya. Ini kalimat marid. Nah, ketiga di sini jarha, jarih. Dia kan kalimat kalimat ini kan amsilah mubalaghah. Jarih. Nah, Apri disuruh ngupas timun buat es, lalu tergores tangannya oleh cutter. Itu tidak boleh katakan jarih. Dia cuma majruh, orang yang luka. Tapi kalau jarih itu dia, bukan dia, yang lain. Masya Allah, ada pencuri masuk kampung, babak belur, ditusuk di pinggang, mana-mana luka, sehingga dia nggak bisa bergerak lagi. Ini disebut dengan jarih. Jadi seseorang yang pada dirinya ada sifat lumpuh, yang dengan lumpuh itu dia nggak bisa bergerak, ini baru boleh digunakan wazannya fa'il, jamaknya fa'la. Jari, jarha, sori, sor'a. Ada juga yang wazannya fa'il tapi nggak boleh fa'la. Fa'il, mana contohnya? Bakhil, apa jamaknya? Bukhala. Bukan bakhla.
Kenapa? Memang dia bakhil, tapi dengan bakhilnya tersebut dia masih bisa memberi minimal kepada keluarganya, minimal kepada dirinya sendiri. Tapi kalau sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali, nah itu baru cocok dibuat bakhla, tapi nggak pernah pakai bakhla. Khair. Itu menurut penelitian Imam At-Tabari. Kita ngikut saja. Kemudian asal dari qatal itu adalah izalatur ruhi minal jasad, menghilangkan nyawa dari badan, sama dengan mati. Menghilangkan nyawa dari badan sama dengan mati. Lalu kenapa tidak sebut mati saja? Akan tetapi idza tubira bi fi'lis shakhsu bi fi'lis shakhsi yuqalu qatlun. Apabila diperhitungkan ia mati, diperkirakan ia mati dengan tindakan seseorang, maka disebutlah dia qatlun, dibunuh. Wa idza tubira bi fautil haya, apabila diperhitungkan ia hilang nyawa dengan sebab hilangnya kehidupan, itu disebut maut. Matinya kenapa? Habis ajal, maut. Matinya kenapa? Ditabrak truk, berarti qatal. Nah, qala Allah Ta'ala, mana dalil yang mengatakan mata dan maut itu, mata dan qatal itu dibedakan? Allah katakan, afa immata au qutila, apakah jika dianya Nabi Muhammad meninggal dunia atau mati di medan perang, kalian berbalik kepada tumit kalian. Berarti Allah sendiri itu membedakan antara mata dengan qutila, dengan qatala. Mata tanpa sebab, yaitu hilang nyawa tanpa perbuatan orang lain. Tapi kalau qatal itu sebab tindakan orang lain. Kemudian ufiya, ufiya afu maknanya safu, berjabat tangan. Musafaha, saling berjabat tangan. Ada juga afu bermakna isqat, menggugurkan. Kamu katakan afautu anhu, aku maafin dia. Artinya safahtu an, aku sudah berjabat tangan darinya. Safahtu, safaha. Dan darinya kalimat Allah, di antaranya firman Allah yang berbunyi afallahu amma salaf, telah memaafkan oleh Allah dari sesuatu yang telah lalu. Memaafkan oleh Allah amma salaf, dari hal-hal yang telah lalu. Ini ayat dikutip dalam permasalahan amma salaf. Masalah riba ada, kemudian masalah kawin dua bersaudara juga ada. Kemudian firman Allah, wa'fu anna, nah maafkanlah kami wahai Allah. Afautu lakum min sadaqatil khail, Nabi bersabda, aku maafkan kalian dari zakat kuda, warraqiqi, dan zakat budak. Maksudnya asqattuha, aku gugurkan akannya zakat dari kalian. Maka makna ayat tersebut adalah faman ufiya lahu min akhi, ay man turika lahu, siapa saja yang ditinggalkan baginya dari pihak saudaranya. Dari pihak saudaranya, artinya saudara seagama, yaitu pihak korban yang dia bunuh. Apa yang ditinggalkan akan sesuatu, maksudnya turika lahul qatlu, ditinggalkan baginya seseorang akan hukum bunuh.
dan diridhai darinya dengan membayar diat. Itu makna faman ufiya lahu min akhihi. Siapa saja yang dimaafkan baginya, maaf di sini maksudnya dimaafkan dari hukuman qisas, lalu diridhai, disetujui dengan ganti diat. Fattiba'un bil ma'ruf, maka ittiba, menyelidiki, menuntut, mensiasati dengan cara baik. Maksudnya mutalabatu bil ma'ruf, menuntutnya maaf cara baik-baik. Nah, jangan untuk maaf cara kasar. Maafin enggak? Nah, yutalibuhul waliyal qatil, menuntut ia si pembunuh, hu akannya maaf. Sama siapa dituntut? Waliyal qatil, wali dari korban yang dibunuh, wali dari korban yang dibunuh, dengan cara rifqi, lemah lembut, wal ma'ruf, dan baik. Wa yuaddi ilaihil qatilu diyata bi ihsan, dan membayar kepadanya wali korban oleh orang membunuh akan diat dengan cara baik. Apa maksud cara baik? Dengan tidak mumatolatin, menunda-nunda, au baksin, atau mengurangi, au isaatin fil adai, atau jahat atau bertindak kasar dalam membayarnya. Ini makna fattiba'un bil ma'ruf. Kalau kita dimaafin, maaf, korban pelaku pembunuhan, dia minta kepada wali orang yang terbunuh supaya bersedia dimaafkan. Tolong maafkan saya mengakui salah telah membunuh. Nah, kemudian maafin saya bersedia membayar diat. Itu meminta secara lemah lembut. Nah, setelah dapat maaf, kita bayar diat tersebut secara baik dengan aturan syariat. Pembunuhan secara sengaja, diatnya adalah diat muwalladhah dan ditanggungkan kepada pembunuh dan dibayar tunai. Ada 3 muwalladhahnya. Pertama tunai, yang kedua tidak dibantu oleh keluarga, yang ketiga tunai. Nah, yang ketiga komponen ontanya 30 dari jazaa, 30 dari hikah, 40 onta bunting. Jadi dia itu apri padil antara muwalladhah dan mukhaffafah, jumlahnya sama-sama 100 ekor, tapi komposisinya berbeda. Kalau muwalladhah onta-onta dewasa, hikah, jazaa, bunting. Sementara kalau dia mukhaffafah 20 bintu makhat, 20 ibnu labur, 20 bintu labur, 20 hikah, 20 jazaa. Apa saja makhat? Bintu makhat apa? Al-ilmu fil kutub laysa fis sudur. Al-ilmu fis sudur laysa fis sudur. Iza zahabas sudur zahabatul ulum. Apa itu bintu makhat? Irfan. Nah, itu bab fikih, enggak usah dibahas di sini. Kemudian faman ya'tada, maka siapa saja yang melampaui batas, artinya zolama, menzolimi. Apa maksud menzolimi? Faqatalal qatila ba'da ahzid diyati, dia membunuh si pembunuh setelah ngambil diat.
Pertama katanya dimaafin, setelah dimaafkan diterimalah dia, setelah dia diambil dibunuhlah si pembunuh tersebut. Itu maknanya faman i'tada, melampaui batas. Falahu indallahi adzabun alim, maka baginya orang yang melampaui batas di sisi Allah ada azab yang pedih. Kemudian al-albab artinya ukul. Ukul, albab itu jamak lubbin, dia ambil dari kalimat lubbin nakhla. Lubbin nakhla itu isi daripada korma. Kalau antum pernah makan karambil rabah, apanya dimakan? Bumbui. Nah, itu nama lubbun, bumbui. Jadi manusia itu umbunya itu ya otaknya, itu intisari yang ada di dalam. Nah, biasanya kalau kelapanya sudah tua, umbunya juga hampir tua, kadang-kadang habis. Akal manusia beda, dia semakin tua semakin banyak akalnya. Makna ijmali, yaqulullah jalla sana'u, berfirman Allah yang maha tinggi keagungannya, maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, furida alaikum, diwajibkan kepada kalian, an taqtassu, bahwa kalian melakukan pembalasan, lil qatil, untuk korban pembunuhan. Dari mana kalian melakukan pembalasan? Min qatilihi, dari orang yang membunuhnya, dari orang yang membunuhnya. Wala yabghiyanna ba'dukum ala ba'din, dan jangan sekali-kali menzolimi oleh sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Fa idza qutilal hurru, fa idza qatalal harrul hurra, maka apabila membunuh oleh orang merdeka akan orang merdeka, ma'rifah ulang ma'rifah, hasilnya lain. Ma'rifah diulang ma'rifah berbeda. Apabila membunuh oleh orang merdeka akan orang merdeka lainnya, faqtuluhu, bunuh olehmu akannya orang merdeka saja. Idza qatalal abdu al abda, apabila membunuh oleh seorang budak akan budak yang lainnya, maka bunuh olehmu akannya budak, bihi, dengan sebabnya budak. Wa idza qatalatil unsa al unsa, apabila membunuh seorang wanita akan wanita lainnya, faqtuluha biha, bunuh olehmu akannya wanita dengan sebabnya wanita yang dibunuh. Mathalan bimathalin, sama dengan yang sama, bil adli wal musawah, dengan cara adil dan sama. Wada'u zulman ladzi kana bainakum, tinggalkan oleh kalian kezaliman yang pernah ada sesama kalian. Tinggalkan oleh kalian kezaliman yang pernah ada sesama kalian. Fala taqtulu bil hurri, maka jangan kalian bunuh dengan sebab satu orang merdeka, ahraran, akan beberapa orang merdeka. Nah, dalam masalah ini ada khilafiyah nantinya, khusus dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i berpendapat apabila sekelompok orang bersekongkol melakukan pembunuhan dan setiap tindakan perorangan tersebut mengakibatkan kepada kematian, maka sekelompok orang itu harus dihukum mati. Bertentangan sama pernyataan ini. Dibunuh satu orang merdeka
dibunuh dengan sebab satu orang mereka beberapa orang merdeka. Satu orang dibunuh secara serentak oleh 7 orang menusukkan pisau, dan setiap tusukan itu berpotensi mematikan, maka 7 orang ini akan dihukum qisas. Berbeda dengan pernyataan ini pernyataan umum saja, belum masuk pada hukum secara khusus. Wala taqtulu, jangan kalian bunuh dengan sebab satu orang merdeka akan beberapa orang merdeka. Jangan kalian bunuh dengan sebab satu budak akan orang merdeka. Jangan kalian bunuh dengan sebab wanita akan laki-laki. Ini juga berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Seorang laki-laki akan dibunuh dengan sebab membunuh wanita. Fa inna dzalika zulmun wa udwanun, maka sesungguhnya demikian adalah kezaliman dan permusuhan. Wal isti'la wa tawiyan, dan sikap isti'la menguasai hak orang lain, wa tu'yanun, dan kedurhakaan atau kezaliman. Faman turika lahu syai'un minal qisasi, maka siapa saja yang dibiarkan baginya, ditinggalkan baginya akan sesuatu dari qisas, dia tidak dihukum mati, berpindah kepada diyat, berpindah kepada membayar dengan materi, wa afa anhu waliyul qatil, dan memaafkan darinya seseorang oleh wali korban, dan memaafkan darinya seseorang oleh wali korban, niscaya maaf khabar falam yuktassu, maka tidak boleh dikisos darinya seseorang. Wa qubila minhu diyatu, dan diterima darinya seseorang akan diyat. Jadi orang yang sudah mendapatkan maaf dari dari keluarga korban, walaupun yang memaafkan itu hanya 1 orang saja. Nah, walinya ada 10, pamannya menuntut hukuman mati, bapaknya menuntut hukuman mati. Maaf salah. Wali yang dimasukkan adalah wali setaraf. Jadi ada 10 bersaudara, 1 saudaranya korban kematian, tinggal 9 walinya ini. Bapaknya enggak ada, kakeknya enggak ada, pamannya enggak ada, walinya adalah saudaranya. Jadi ada 9 saudaranya, 8 menuntut hukuman mati, sementara 1 memberikan maaf, maka tidak boleh dilaksanakan hukum qisas. Nah, tidak boleh dilaksanakan hukum qisas. Maka siapa saja yang mendapatkan maaf dari wali korban, maka tidak boleh dihukum qisas, diterima darinya dia. Fal yuhsin at-talibu fit talabi, maka hendaklah berbuat baik oleh orang yang meminta maaf. Hendaklah berbuat baik oleh orang minta maaf fit talabi, di dalam meminta maaf, min ghairi irhakin wala ta'nifin, dengan tanpa memaksa dan tindakan kasar. Nah, saya pernah ada informasi. Nah, salah satu korban ditabrak truk, ditabrak bis Padang Jakarta. Salah satu perusahaan bis Padang Jakarta nabrak orang, kalau nggak salah di Lampung. Pada saat itu dia menuntut, keluarganya menuntut bayaran 100 juta, meminta 100 juta. Yang supir punya perusahaan ini, dia mau membayar cuma 10 juta saja. Ini memang tindakan kezaliman. Akhirnya keluarga korban tetap minta 100 juta. Akhirnya perusahaan membawa uang 1 miliar. Nah, 10 kali 100 juta. Kata dia, saya meminta 9 nyawa lagi. Biar kami bayar 100 orang 100 juta. Jadi siapkan 9 orang lagi mau ditabrak.
Ini tindakan kezaliman yang belum berakhir di dunia, besok diadili di akhirat. Kemudian ada lagi yang perlu antum ketahui, di dalam peraturan daripada induk Somang, pemilik perusahaan transportasi memberikan arahan kepada supir-supirnya, kalau ada yang ketabrak, kalau nggak bisa dielakkan, lebih baik dimatikan langsung. Ini rumusnya. Kalau ada orang tabrak belum mati, dibuat mati. Nah, karena kalau sudah mati biayanya nggak banyak, biaya pengebumian dan uang duka. Kalau dapat uang tetap berduka. Tapi kalau sempat cacat, ini biaya pengobatan. Ini banyak biayanya. Nah, ini juga instruksi seperti ini dari pemilik perusahaan, ini dianggap pembunuhan. Dianggap pembunuhan dan kezaliman. Nah, kalaulah sekiranya ada perusahaan transportasi yang dulu jaya, sekarang turun bangkrut, atau banyak yang kebakaran mobilnya dan tabrak, ini salah satu daripada kezaliman yang dilakukan. Itu apa namanya itu? SOP. Apa itu, Mas? Surat operasi pelaksana. Nah, tahulah, pokoknya itu rumusnya. Maka kalau kita lihat dari semua usaha-usaha keduniawian, itu tetap saja dimasuki oleh kezaliman, baik di bidang kedokteran, nah di bidang supir, obat-obatan, dan semuanya. Dan semuanya. Bahkan kalau antum terkenal menjadi kiai yang menyerang pemerintahan, kalau sampai berobat ke luar negeri sana atau berobat ke rumah sakit tertentu, itu bakalan susah sembuh. Nah, ini perlu diperhatikan, jadi kiai atau berobat yang ke rumah sakit. Nah, antum diincar di Indonesia, ini akan mengganggu perkembangan daripada pergerakan pemerintah. Penghalangnya adalah Kiai Fulan. Nah, terutama di zaman Covid, untuk kenal dengan Tengku Zulkarnain, itu diindikasikan bukan karena Covid meninggal, tapi karena berobat di rumah sakit. Nah, karena dia orang yang tidak mau diam dengan tindakan kezaliman, termasuk ke India, ke Amerika sana berobat. Ini pesan para masyayikh. Nah, pesan para masyayikh, masyayikh yang sulit dikendalikan oleh negara, kalau berobat tidak akan pernah sembuh. Nah, siapa dalangnya? Dokter. Nah, dokter bisa jadi pembunuh, perusahaan transport jadi pembunuh, orang jual obat-obatan bisa pembunuh, kemudian termasuk transportasi. Nah, kita kalau tidak ada halangan dari tangan, ditakdirkan oleh Allah, ada satu orang punya perusahaan pembangunan, dia sudah lakukan pembangunan di sebuah negara, banyak hutang negara secara kenegaraan kepada individu tersebut, perusahaan tersebut. Akhirnya diberikanlah satu perusahaan itu untuk berjalan-jalan ke luar negeri, dan itu sudah dipesankan untuk pesawatnya diledakkan di udara. Nah, supaya mati semua satu keluarga yang punya perusahaan tersebut, hutang negara juga hapus, hanya mengorbankan satu pilot dan beberapa pramugari dan satu pesawat. Mendingan itu yang dirusak daripada bayar hutang negara. Ini juga rumus pembunuhan. Misalnya ini, antum developer, udah bangun rumah sakit Kota Padang, jalan tol antum yang ngambil, kemudian bendara antum yang bangun, semua negara berutang jasa.
Pak Jokowi utang jasa sama antum. Nah, perusahaan antum diundang ke istana mendapatkan tiket gratis. Nah, berjalan-jalan satu keluarga. Ini kejadian. Nah, kenapa Islam menekankan hal seperti itu? Karena ada kemungkinan, bahkan sudah menjadi bukti kenyataan yang kita lihat di tengah masyarakat, apapun potensi yang mereka miliki, ini bisa dimanfaatkan untuk membunuh seseorang, sehingga diwajibkan hukum qisas. Wal yuhsinid dafi'u fil adai, hendaklah berbuat baik oleh orang menyerahkan diat fil adai, dalam membayar, dari tanpa menunda-nunda, mumatolah, wala taswif, juga sama menunda-nunda. Dzalikal ladzi syara'tu lakum ayyuhal mu'minun, demikianlah sesuatu yang aku syariatkan akannya bagi kalian, wahai orang beriman. Minal afwi ila diyah, dimaafkan kepada membayar diat. Takhfifun min rabbikum, itu merupakan keringanan dari Tuhan kalian. Wa rahmatun, dan rahmat. Qaum, memberikan keringanan ya Allah dengannya maaf dari kalian. Liyuzhira fadluhu alaikum, supaya terlihat anugerahnya Allah kepada kalian. Ala aksi man sabaqa minal yahud, sebalik orang-orang yang telah mendahului kalian. Ala aksi man sabaqakum minal yahud, atas sebalik orang-orang yang telah mendahului kalian dari bangsa Yahudi. Haitsu lam yakun fi syar'ihim illal qisas, ketika tidak ada di dalam syariat mereka kecuali hanya hukum qisas. Faman tajawaza minkum ba'da ahzid diya wa qatalal qatil, siapa saja yang memaafkan dari kalian, siapa saja yang melewati batas, siapa saja yang melewati batas dari kalian setelah dia ambil diat dan dia membunuh orang yang membunuh, maka baginya azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu irtakaba jarimatan, karena sesungguhnya orang tersebut telah melakukan sebuah tindak kriminal, karena dia sudah melakukan dosa binaqdihi al-ahda, dengan membatalkannya seseorang akan janji, wa ghadarihi bil qatil, dan menipunya seseorang dengan orang yang membunuh tersebut, ba'da an a'tahul amanah, setelah bahwa ia memberikan kepadanya orang yang membunuh akan keamanan, dan dia telah mengambil darinya orang membunuh akan harta. Walakum ya ulil uqul, bagi kalian wahai orang-orang yang punya akal, fima syara'tu lakum, pada sesuatu yang aku syariatkan bagi kalian. Apa sesuatu itu? Dari qisas itu ada kehidupan. Wa ayyu hayah, apa itu kehidupan? Nah, mana kehidupan pada qisas? Li'annahu man alima anna man qatala nafsan qutila biha yartadi'u wa yanzajiru anil qatl. Kenapa dan mana kehidupan dalam hukum qisas? Kehidupan dalam hukum qisas adalah seseorang yang mengetahui, li'annahu, karena sesungguhnya, damir sya'ni, man alima, seseorang yang mengetahui. Apa yang dia ketahui? Anna man qatala nafsan kutil biha,
Sesungguhnya orang yang membunuh akan satu jiwa itu akan dibunuh dengannya satu jiwa. Itu tadi dia akan terperanjat, wa yanzajir, dan dia akan meninggalkan daripada membunuh. Fayahfazu hayatuhu, maka terjagalah kehidupannya seseorang. Wa hayatu man arada qatlah, dan kehidupan orang-orang yang ingin ia untuk membunuhnya, dan kehidupan orang yang ia ingin membunuh orang tersebut. Nah, jadi kata Allah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan wahai orang punya akal. Kata musannaf, kehidupan yang mana yang dimaksudkan dalam qisas? Secara zahir orang yang membunuh akan dibunuh, itu tidak ada kehidupan di dalamnya, bahkan kematian yang bertambah. Jawabannya adalah man alima, siapa yang menyadari bahasanya orang yang membunuh akan jiwa, dia akan dibunuh juga dengan membunuh jiwa tersebut, maka dia akan meninggalkan hukum, maka dia akan meninggalkan membunuh orang lain. Ketika dia meninggalkan membunuh orang lain, maka selamatlah hidupnya dan selamat juga hidup orang yang dibunuhnya. Inilah yang dimaksudkan dengan kehidupan. Wa bidzalika, dan dengan demikian tusanud dima, akan dilindungi akan darah. Wa tuhfazun nufus, akan dijaga akan jiwa. Wa ya'manun nasu ala arwahihim, akan aman manusia di atas roh atau nyawa-nyawa mereka. Zalika huwa syar'ullahil hakim, demikian qisas, dianya qisas itu syariat Allah yang maha bijaksana. Wa dinuhul qawim, dan agamanya Allah yang lurus. Alladzi bihi hayatun nas, zat yang dengannya hidupnya manusia. Maaf, alladzi bihi, agama yang dengannya agama hidup manusia dan bahagia mereka manusia dunia dan akhirat. Nah, Masya Allah. Sababun nuzul. Nah, boleh Yusuf terjemahkan. Kepala agak berat, nunggu hari Selasa. Hari Selasa 17. Tahun ini cuma 2 kali. Tahun kemarin cuma 1 kali. Nah, jangan dilewatkan. Mumpung bekam-bekam kita ada. Saling bekam-bekam. Terutama di bekam kepala. Boleh Yusuf baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya fi sababi nuzuli hadhihi al-ayati bi riwayat orang-orang jahiliyah, kana fihim bagyun, ada dulu di tengah-tengah mereka itu bagyun. Lanjut. Bagyun. Bagyun, kedurhakaan. Kedurhakaan. Wa ta'atul syaitan, dan ketaatan kepada syaitan. Wa kana al-hayyu minhum, dan adalah kehidupan di tengah-tengah mereka. Idza kana fihim 'adatun wa man'atun, apabila adalah di tengah-tengah mereka itu kebiasaan. Adatun, udda,
Muddah kekuatan. Apabila ada di tengah-tengah mereka itu kekuatan dan mana juga sama, atau dia juga sama kekuatan dan kekuatan. Faqutila abduhum abda akhirin Oh ta'ala. Faqatala abduhum abda akhirin, maka membunuhlah hamba mereka oleh hamba mereka akan hamba yang lain. Qalu, mereka berkata, dan naqtula bihi illa hurran, tidaklah kami membunuh dengannya kecuali orang merdeka. Ta'azzuzan li fadlihim ala ghairihim, hal dalam keadaan menyombongkan, menampakkan kelebihan mereka atas orang lain. Wa idza qutilat imratun minhum, apabila dibunuhlah seorang wanita di tengah-tengah mereka. Wa idza qatalat imratun minhum, apabila membunuh oleh seorang wanita di antara mereka, imratan minal akharin, akan seorang wanita dari pihak yang lain. Qalu, mereka berkata, lan naqtula biha illa rajulan, tidaklah kita membunuh dengannya wanita kecuali seorang laki-laki. Fa anzalallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Nah, lanjut. An Sa'id bin Jubair, diriwayatkan dari Sayyidina Sa'id bin Jubair, anna hayyin min al-arabi, sesungguhnya kehidupan. Oh iya, ini dua kehidupan, dua suku dari bangsa Arab. Iktatalu Ya. fil jahiliyati qabla al-islami biqalilin, mereka membunuh di zaman jahiliyah sebelum Islam. Mereka bunuh-bunuhan. Mereka saling membunuh dalam Islam, dalam jahiliyah sebelum Islam, biqalilin, dengan sedikit. Apa maksudnya? Di zaman jahiliyah sebelum Islam dengan sedikit. Beberapa saat sebelum Islam datang. Jadi di zaman jahiliyah beberapa saat sebelum Islam datang. Bukan zaman dia yang lama nih. Ini zaman jahiliyah hampir-hampir Islam datang. Fakana bainahum qatlun wa jarahatun, maka adalah di antara mereka itu bunuhan, terbunuh dan terluka. Hatta qatalul abid wan nisa, sehingga mereka membunuh akan para budak dan wanita. Falam ya'khud ba'duhum min ba'din, lalu tidak mengambil oleh sebab belum mengambil oleh sebahagian mereka dari sebahagian yang lain, hatta aslamu, sehingga mereka masuk Islam. Belum ngambil maksudnya apa? Belum kisah. Ya, belum ada balasan. Terus Fakana ahadul hayyaini, maka adalah salah satu dari dua suku, yatatawalu alal akhari fil
uddati wal amwali. Maka adalah salah satu dari dua suku mereka tatawala, saling nama memanjang. Ya, tatawal artinya melampaui batas atau membanggakan diri, boleh juga. Saling membanggakan diri atas yang lain. Fil iddati uddati dalam kekuatan, wal amwali dan harta. Fahalifu Allah. Biasa saja. Fahalifu. Mereka bersumpah Allah yarudau, bahwa mereka tidak ridho, hatta yaqtula bil abdi minna al-hurra minhum, sehingga membunuh dia, Sehingga dibunuh dengan sebab seorang budak dari kami akan orang merdeka dari mereka. Wabil mar'ati minna ar-rajula minhum, dan dengan sebab wanita dari kami akan seorang laki-laki dari mereka. Karena zalafihim, lalu turun ayat pada mereka, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang beriman, diwajibkan terhadap kalian akan hukum qisas dalam pembunuhan. Nah, karena korban yang terbunuh ini orangnya punya kekuatan besar, hartanya banyak. Kalau di Indonesia itu PDI. Nah, maka dia katakan kami nggak ridho kecuali kamu mau balas. Wanita yang dibunuh dari kami akan untuk balas. Laki-laki, budak yang dibunuh dari kami akan untuk balas dengan orang merdeka. Turunlah ayat tersebut. Lataifut tafsir, intisari dari tafsir Latifatul Ula. Intisari pertama, akramallahu hazil ummatal muhammadiyata, telah memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyara'a lahum, lalu mensyariatkan ya Allah bagi mereka qabulat dia fil qisas, menerima diat dalam hukum qisas. Anugerah Allah. Walam yakun hadza fi syariatit Taurat, tidak adalah ini qisas di syariat Taurat. Tidak adalah ini menerima diat dalam syariat Taurat. Bahkan dalam syariat Taurat, jangankan masalah diat, taubat saja harus bunuh diri. Itu taubat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fil bani Israila qisasu, adalah pada Bani Israel itu hukum qisas. Qisasu isim muakhar. Walam yakun fihim diyah, tidak pernah ada pada mereka diyah. Faqala Allah Ta'ala li hadil ummah, berkatalah Allah Subhanahu wa taala bagi ini umat, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, sampai firman Allah yang berbunyi, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa saja dimaafkan dari saudaranya akan sesuatu, fal afu, maaf itu adalah antuk baladiyatu fil amdi, diterimanya pembayaran diat dalam kasus pembunuhan sengaja. Itu namanya afu, diterimanya diat dalam kasus pembunuhan sengaja. Fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, mintalah oleh kalian dengan cara baik, tunaikan kepadanya juga dengan cara baik. Maksudnya apa? Fatiba'un bil ma'ruf, itu sudah tafsirannya tadi. Yatsba'ut talib bil ma'ruf, meminta oleh orang meminta, maksudnya minta maaf dengan cara baik.
wa yuaddi ilaihi, dan dia membayarkan kepadanya wali al-matluba, apa yang telah diminta dengan cara baik. Nah, yang ingin disampaikan adalah dzalika takhfifum min rabbikum, itu merupakan keringanan dari Tuhan kalian, wa rahmatun, dan sebagai rahmat. Keringanan dari mana? Mimma kutiba ala man kana qablakum, dari sesuatu yang pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Karena orang-orang sebelum kalian, kalau dia telah membunuh secara sengaja, maka hukumnya hanya bunuh, tidak ada hukuman lain. Tapi karena rahmat dan kasih sayang dari Allah kepada umat Nabi Muhammad, maka dibuatlah opsi kedua, yakni boleh dia minta maaf kepada wali korban. Kalau dimaafkan, berpindah hukum kepada dia. Faman yaqtada ba'da zalik, siapa saja melanggar setelah demikian, artinya qatala ba'da qabulid dia telah membunuh, dia membunuh setelah menerima dia, itu dianggap melampaui batas. Diyat sudah diterima, dia sudah memberi maaf, tapi tetap membunuh pelaku pembunuhan, falahu adzabun alim, maka baginya azab yang pedih. Latifatus tsaniyah, firman Allah yang berbunyi, walakum fil qisasi hayah, dibagi kalian dalam kisas ada kehidupan, al-ayah. Berkata Imam Zajjaj, idza alimar rajulu annaha in qatal kutil, jika apabila mengetahui oleh seseorang, sesungguhnya seseorang jika dia membunuh, niscaya dia akan dibunuh, niscaya dia akan dibunuh, niscaya dia akan menahan diri dari membunuh. Naufal, ada niscaya yang dua. Niscaya yang pertama untuk yang mana? Niscaya kedua idza, jadi pakai dua niscaya. Ini kita artikan menurut versi Nova. Idza alimar rajulu, apabila mengetahui oleh seseorang, apa yang dia ketahui, annahu akan, sesungguhnya seseorang, in qatala, jika membunuh ia seseorang, kutila, niscaya dibunuh ia seseorang, amsaka minil qatli, niscaya menahan diri ia seorang dari membunuh. Nah, fakana fi dzalika, maka adalah pada demikian, hayatun, adalah kehidupan, lilladzi hamma biqatli, bagi orang yang berencana ia orang lain dengan membunuhnya, dan bagi dirinya sendiri. Bagi orang yang ia berencana dengan membunuhnya orang tersebut, jadi orang yang direncanakan mati enggak jadi mati, dan juga bagi dirinya, akhirnya dia tidak jadi membunuh dan dia akan selamat. Li'annahu min ajlil qisas amsak, karena sesungguhnya orang tersebut dari karena qisas, dia menahan dirinya dari membunuh. Wa ukhiza zal makna, wa ukhiza hazal makna syair, wa akhadha hazal makna syair. Apa itu? Wa ukhiza hazal makna asyair, akhadha hazal makna asyair, mengambil akan ini mana oleh syair. Faqala abligh Aba Malik anni mughalghalah wa fil itabi haya baina aqwamin. Enggak tahu artinya. Yuridu, maksudnya annahum, sesungguhnya mereka, idza ta'atabu,
Apabila mereka saling caci mencaci, aslahal kitabu bainahum, niscaya akan bagus, akan dianggap baik caci mencaci sesama mereka. Nah, jadi maknanya sama. Nah, begitu juga pengembangannya kepada yang lain. Ketika kita tahu kalau kita caci orang lain yang akan caci kita, maka kita akan menahan diri dari mencacinya. Asbabnya kita tidak jadi mencaci dan kita tidak akan jadi dicaci. Orang lain tidak akan dicaci, kita tidak akan dicaci. Berarti di dalam kisah itu ada penahanan diri dalam melakukan kezaliman. Itulah makna dan kehidupan. Nah, ini sudah dijelaskan juga tadi. Latifatus salisa, intisari nomor 3, bayanat hadil ayat, telah menjelaskan oleh ini ayat ala wajazatiha, di atas ringkasnya ayat akan hikmah qisas. Walaupun ayatnya ringkas, tapi menjelaskan hikmah dari qisas bi uslubin la yusama wa ibaratin la tuhaka, dengan metode-metode yang belum pernah dicontohkan atau dikenal, dan dengan ibarat yang belum pernah diceritakan. Wastahara annaha min ablaghi ayil Quran, termasyhur sesungguhnya ayat qisas itu yang paling mubalaghah dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat yang paling mubalaghah, yang kesannya yang paling tinggi, sehingga lahirlah kata-kata bijak. Nah, apa kata-kata bijak? Cubit dulu diri sendiri, baru cubit orang lain. Nah, itu berasal dari walakum fil qisasi haya. Kata penelitian daripada ahli balaghah, dari sekian ayat Al-Quran itu penuh dengan sastra, penuh dengan ma'ani, penuh dengan ilmu balaghah. Dari sekian ayat yang paling tinggi balaghahnya adalah walakum fil qisasi haya. Saking balaghahnya tinggi, akhirnya orang tidak cerdas, tidak bisa paham. Nah, mereka katakan, apa pula di kisah itu ada kehidupan? Yang jelas mati lagi orang satu lagi.